Halo Puniters, ketemu lagi bersama gue Irwan Chan dan Papa Jida. Asik. Kita udah gak lama nih syuting bareng nih Pak. Iya, di konten gue, maksudnya di konten gue. Iya. Lama nih, kayak sibuk banget ini nih. Iya. Tadi gimana nih, nontonnya nih Indonesia Lawan Irak. Nonton dan yang ya namanya permainan ada yang menang dan kalah. Tapi gue tetap setia dengan Indonesia. Gue tetap support lah timnas kita karena memang maksud gue walaupun tadi ada blunder yang terakhir, yang gol kedua, tapi udah bermain bagus lah kalau gue bilang udah memang mereka sudah berusaha semaksimal mungkin gitu. Justru Irak ada penurunan menurut gue Pak. Gitu ya. Karena di leg pertama ngegolinnya 5, sekarang ngegolin cuma 2. Ada penurunan Irak. Berarti kan kita juga ada kemajuan. Nah, betul gitu, banget. Berapapun apapun hasilnya kalau gue lihat memang jauh, memang kemajuannya jauh. Jauh udah bisa, artinya udah bisa nurunin dari 5-0 sebelum ini kan lawan kita 5-1 kan. Di leg pertama. Di leg pertama, tapi sekarang ditahan sampai 2-0 itu 2-0. sesuatu sih kalau sesuatu. Terima kasih buat semua tim dan Sintayong sih. Iya, makanya Irak harusnya sedih ya, karena cuma menang 2-0 tuh. Ada penurunan jumlah produktivitas gol. Iya benar-benar. Nggak boleh girang ente Irak. Cuma tadi juga dari beberapa kita kan ada juga kadang-kadang euforia yang bikin ngancurin itu puja-puji ya. Ekspektasi terlalu tinggi nah, gitu. Betul. Gitu. Aturan kita bisa menakar ekspektasi kita nih gimana nih level timnas kita udah di mana sini apa sini. Masalahnya selama perjalanan tadi kita sempat kesel dengan kembali ke setelan pabrik di menit akhir 80-an itu udah di menit ke 80 udah kembali ke setelan kok kembali ke setelan pabrik gitu. S3 menurut gua. Salah umpan, salah antisipasi, terus salah bikin kesalahan sendiri ya pokoknya. Itu yang terakhir itu memang disayangkan sih. Tapi gue nggak tahu kalau kita juga jadi dia di lapangan mungkin karena kepanikan itu yang dia pikir bisa gue antisipasi, ternyata kan rupanya kan memang sudah turun nih untuk udah capek gitu loh maksudnya Wan, lo nggak bisa ngajar tuh bola juga kan. Akhirnya udah pikir gimana mungkin dia bisa diantisipasi nanti ditendang, akhirnya nggak ditangkap malah ditendang, malah di tengah akhirnya blunder. Itu yang harus dibuang tuh ya. Nah kayak gitu sih sebenarnya mungkin perlu perlu dirapihin lagi kalau gue bilang. Nah kalau gue sih ada catatan nih Pak terkait waktu pertandingan ya kan STY dia ngarep nih kita pertandingan dari jam 7 dimulai jam 4 sore agar main Irak kewalahan asalnya kelelahan nih karena kelembapannya karena ini bisa tinggi ya, bisa mengurangi stamina Irak. Ternyata justru banyak turun stamina main Indonesia. Kayak Tom Haye kelihatan banget tuh, cepet banget capeknya tuh Tom Haye tuh karena biasa main di Eropa terus main di Asia. Beda iklim benar-benar. Itu berarti main di malam kalah, di sore kalah. Mungkin ntar ke depannya kalau Irak lagi coba main jam 3 subuh kali ya. Iya, waktu menjelang imsak. Pasti masih pada ngantuk tuh ya kan. Masih pada ngantuk, kita ajak main bola dah tuh. Kali aja bisa menang. Tapi yang gue memang dari kemarin itu melihat bahwa sekarang ini timnas bisa main dengan durasi 90 menitan lebih ya. Itu yang salah satu poin positifnya menurut gua sih. Dulu kan sekarang aja bisa loh sebenarnya, nggak kayak zaman-zaman itu yang memang ya zaman-zaman ya dahulu kala lah ya, menit 60 ke atas 60 70 tuh udah gitu, udah capek banget. Tadi kelihatan sih kayak beberapa back kita tuh masih tetap oke stamina. Dan gue bilang daya gedornya masih Wan. Yang gue salut itu apapun yang terjadi, gue tetap support sama Indonesia karena memang kita, maksud gue ya lo ketika menang lo ikut gembira, ketika kalah lo tetap support gitu, maksud gue fairnya kan begitu. Tadi disayangin Jaizes kenapa nggak diturunin, padahal Jaizes sudah gatel tadi itu kan, dia udah diri di bench, udah pegang-pegang itu tuh bagian atas bench bangku cadangan tuh, ini udah gatel seenggaknya tadi pas lagi kita ketinggalan 1-0, Jordi Amat kena kartu merah. Tapi tim kepelatihan Indonesia masih menilai nih Jaizes fisiknya belum prima karena baru nyampe semalam, nyampe dari Venesia, dia baru nyampe masih jet lag atau gimana. Bener. Tapi sayang aja sih menurut gue pertandingan krusial kayak gini kalau mau pemainnya siap harusnya turunin aja ya, biarpun main 10 menit atau 20 menit karena kehadiran dia di dalam lapangan itu bisa ngangkat moral bertanding tim-tim yang lain pemain-pemain yang lain. Jadi tadi nggak ada penggantian nih, cuma yang terakhir aja deh. Ada 3-4 orang tadi kalau salah main. Oh gitu. Ya, karena kadang-kadang memang penggantian itu buat nambah semangat yang lain sih. Betul banget. Dan dia kan cuma punya power, mungkin bisa serahin ke dia juga untuk gedor lebih lanjut. Jadi. Makanya gedor biar bukan daya gedor juga sih untuk daya tahan lini pertahanan kita tuh kalau Jaizes main tadi
pas Ahmad kena kartu merah tuh gue yakin banget nih akan tetap stabil, Pak. Irak nggak bakal mudah untuk ngacak-ngacak lini pertahanan kita. Terbukti dari Karena terakhir ketahuan banget terakhir itu memang permainan kita dikoreksi sama Irak. Bukan dikoreksi lagi, bener didikte abis. Sama Irak. Gila, Lagi gua tadi Ali Jasim tuh Gila, top skor gua Piala Asia U23 tadi kan bikin gol terakhir tuh, gol kedua nomor 17. Dia kelihatan banget, dia udah tahu nih sisi celahnya di mana. Apalagi Hernando Ari. Mungkin dia nonton podcast siapa lagi tuh bilang Hernando Ari itu kelemahannya ketika udah ketinggalan duluan. Turun dia. Agak turun, bukan stamina agak turun semangatnya. Mungkin dia nonton podcast itu kayaknya tuh, makanya dia udah baca doang ini turun semangatnya nih. Tinggal kita tekan aja, dia tinggal kesalahan sendiri terjadi, ya kan? Kayaknya sih begitu, Pak. Karena emang beberapa juga harus diperbaiki, kayak kemarin itu yang masalah banget sisi kanan nih, yang di belakang. Nggak kemarin, sekarang juga gitu. Masih. Nggak kemarin dong. Sekarang masih. Berarti belum dibenerin dong. Berarti belum dibenerin. Masih. Tadi kelihatan Irak tuh lebih cenderung nyerang dari sisi dari kanan. Iya. Awal juga masih dari kemarin waktu 20, gue pikir bakal dibenerin di kanan. Di kanan memang terlihat rapuh sekali gitu. Iya. Gampang banget ditembus sama lawan gitu. Kayak lagu Dewa ya, rapuh lagu Dewa sih, bukan ya? Gitu. Jadi koreksi buat mungkin ya kita sih gue sih sebagai orang awam ya maksudnya. Oh, bukan orang Ciledug. Oh, bukan. Orang awam ya. Orang-orangan sawah. Jadi gue ngeliatnya begitu. Mungkin Sintayong bisa mendengarkan dan bisa dirapihin lagi BK di sebelah kanan. Mungkin ada yang harus mundur formasinya ke belakang kan kadang-kadang gitu ya. Kalau mau rapin sebelah kanan tukang cukur jago tuh. Kalau sebelah kanan, sebelah kiri jago tuh dia tuh rapiin tuh. Ada Bang dibikin ini garis dikit. Ya gitu, jadi teman-teman ya. Tapi gue masih tetaplah salut yakin sama. Ya? Yakin dan gue tetap salut karena memang sebenarnya juga ya kayak dulu juga lawan Irak juga kalah kemarin nih. Dan akhirnya lawan yang lain menang gitu. Artinya memang mungkin kita belum bisa mengungguli Irak nih saat ini karena memang selalu udah 2 kali pertemuan terakhir ini kalah. Karena kita terakhir melawan Irak itu tahun 2000 di Piala Kemerdekaan tuh 1 September kita menang lawan Irak. Iya. Berarti 2 tahun abis reformasi. Udah 2 generasi tuh. Nggak, 2 tahun abis reformasi. Masa nunggu reformasi lagi baru menang lagi? Nggak mungkin dong, kan mustahil dong ya kan. Makanya nih kita sih semoga sih berharap nih di sisa pertandingan satu lagi nih ada 1 matchday lagi buat babak kualifikasi Piala Dunia round kedua nih. Karena kalau nanti Vietnam menang lawan Filipina, misalnya nih Vietnam kan main jam 7 sekarang jam berapa sih sekarang? Sekarang jam setengah 7 kurang. Vietnam jam 7 nanti main lawan Filipina. Kalau Vietnam menang, poinnya jadi 6. Kita 7, selisih 1 poin nih. Oh, pertandingan terakhir lagi. Kita lawan Filipina, Vietnam lawan Irak. Kita nggak tahu dong kalau Vietnam menang otomatis moral bertandingnya naik langsung. Naik. Jangankan Indonesia, Irak pun bisa disikat kalau Vietnam nanti menang lawan Filipina nih, karena moral bertandingnya bakalan naik, mental bertandingnya. Vietnam memang pernah jadi macan di Asia ya. Nah, jayanya dia. Ya, berarti prediksi dong dia. Prediksi jaya. Ya. Makanya nih buat pemain timnas Indonesia dan para pendukung skuad Garuda jangan putus doa. Ya. Karena masih ada. Nah, yang tadi ini yang barusan jadi pelajaran, jadi buat sisi mana yang memang harus lebih ditingkatkan lagi, dan pola apa mungkin bisa diganti lagi ya. Yang gue suka tuh yang terakhir tuh yang memang kayak tiki taka orang-orang bilang, dan itu dan itu memang berhasil sih. Mungkin polanya lebih enak cutbray, Pak. Jadi polanya agak lebar tuh ya kan, polanya cutbray, sangat agak-agak kayak dulu tuh yang agak kedodoran dikit tuh polanya tuh. Kalau mau ketat pakai yang street lah, jadi agak melar. Ya, celana pensil ya, celana pensil ya. Alis. Sengaja kita kalau 2 kita doain. Kalau nggak Indonesia menang yang terakhir, kita doain yang dekat ini, bentar lagi nih. Kita doain semoga Vietnam kalah sama Filipina. Ya. Vietnam kalah. Ya, tinggal doain orang kalah, tapi itu harapan sih. Kalau kalah seri. Kalau Vietnam seri, udah kita terakhir nyantai. Karena udah kejar. Kita cuma butuh seri doang. Iya, karena kalau ini seri, Vietnam head to head sama kita kalah. Ya, secara skor nilainya. Head to head. Karena Vietnam kalah 2 kali sama Indonesia. Kalah 1-0 sama 3-0. Makanya semuanya kalau nggak kalah seri lawan Filipina ya kan. Biar di pertandingan terakhir kita bisa nyantai. Yes. Oke, sip. Thank you Bapak Zidan nih. Terima kasih Iwan. Terima kasih nih yang udah nonton Punditers dimanapun yang berada. Hidup Indonesia. Hidup Indonesia. Jangan lupa komen gimana pendapat kalian tentang pertandingan tadi. Yang penting apapun hasilnya kita tetap dukung perjuangan Garuda betul. Dimanapun ajang diikutin. Apalagi nih kualifikasi Piala Dunia, karena target
bukan target sih, harapan dari Federasi Sintayong dan kita semua. Kita berharap mudah-mudahan sih di Piala Dunia 2026 yang pesertanya nambah nih, ada penambahan peserta, nggak 32 lagi. Mudah-mudahan ada nama Indonesia nanti nih pas Iya. Piala Dunia 2026. Oke. Di mana gitu? Di mana? Di mana 2026? Prancis ya, bukan ya? Bukan di lupa gue di mana tuh. Kita bakal ke sana. Yang jelas di lapangan hijau. Yang jelas di lapangan hijau. Oke. Terima kasih, ketemu lagi bersama Gary Wancan di konten kudet abang berikutnya. Salam olah bola.